permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi orang Rohingya ini menjadi tantangan terbesar di negara-negara ASEAN dalam upaya menyelesaikan masalah kemanusiaan. Hola netizen yang tercinta, Mahfud MD selaku Menko Polhukam menyebutkan datangnya para Rohingya menimbulkan beban tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut lantaran sikap para Rohingya yang dinilai sangat kurang baik dengan adanya beberapa kasus yang terjadi khususnya di daerah Aceh. Diketahui para Rohingya telah melakukan hal yang merugikan warga lokal mulai dari kasus pencurian hingga pemerkosaan, sehingga sangat gencar aksi penolakan terhadap Rohingya baik dari warga lokal Aceh maupun netizen yang budiman yang berasal dari berbagai daerah. Mahfud MD mengatakan sebenarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung Rohingya dikarenakan Indonesia tidak turut tanda tangan dalam konvensi PBB tentang pengungsi yang dilakukan pada tahun 1951. Dalam konvensi tersebut menyebutkan tidak boleh suatu negara menolak kalau ada pengungsi atau orang minta suaka. Indonesia memiliki sistem diplomasi kemanusiaan sehingga Rohingya bisa diperbolehkan masuk ke perairan Indonesia. Saat ini, Rohingya ditampung di beberapa tempat yaitu di Aceh, Riau, dan Sumatera Utara. Mahfud MD menyampaikan bahwa seluruh biaya untuk Rohingya ditanggung oleh PBB bukan dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mahfud MD saat diundang di podcast milik Denny Sumargo. Pemerintah Indonesia hanya memberikan perlindungan dan tempat tinggal, sedangkan biaya makan tinggal klaim kepada pihak PBB. Meskipun tidak membebani secara finansial, Mahfud MD menyampaikan kedatangan Rohingya tersebut menimbulkan beban sosial yang cukup berat untuk Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga menuturkan sebenarnya tujuan para Rohingya adalah Australia dan Malaysia, sedangkan Indonesia hanya tempat transit. Mahfud MD menyampaikan isu perdagangan manusia yang melekat pada Rohingya diduga kuat memang benar adanya. Hal tersebut lantaran seringkali para Rohingya masuk di penampungan tapi beberapa hari kemudian sudah menghilang, dibawa oleh oknum khusus melalui laut dengan menggunakan sampan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini bisa jadi salah satu pekerjaan baru sih di 2024. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau ngelamar untuk jadi agen penyelundupnya rengginang. Lumayan, satu orang dapetnya berapa kan? Asal jangan ketahuan aja. Ketahuan dirujak lo sama Indonesia. Nah, ini kalau misalkan penonton aku, penonton teman-teman rengginang lovers, ada yang tukang santet aja, kan ngomong kita satu daratan nih ya kan. Kalau dari Indonesia ke Bangladesh jauh, gak bisa, ketolak tuh sama laut. Nih yang di Aceh aja tuh santet aja, itu udah halal disantet. UNHCR kalau perlu santet aja udah semua. Emosi gue lama-lama. Hai netizen semua, kan Indonesia ini tidak pernah menjadi peserta dan tidak menandatangani dalam konvensi 1951 tentang pengungsi ya. Itu udah jelas-jelas ya netizen ya. Jadi apabila ada UNHCR Indonesia itu tidak mungkin ada karena Indonesia pun tidak menjadi peserta konvensi 191. Terus tiba-tiba ada UNHCR Indonesia. Nah ini pertanyaan besar ya netizen ya. Ini UNHCR Indonesia ini dari mana jadinya? Pengakuannya diakuinya. Pemerintah Indonesia ini siapa yang menandatanganin mereka sebagai UNHCR karena Indonesia tidak menjadi peserta. Jadi tidak ada terdaftar UNHCR ini secara jelas. Jadi kalau ada orang Indonesia menamakan dirinya sebagai UNHCR ya netizen ya, dari mana asalnya? Sedangkan pemerintahan Indonesia aja nggak ikut serta. Jadi kita netizen jangan dibodoh-bodohin, atau masyarakat Indonesia jangan dibodoh-bodohin. Nah tiba-tiba peserta konvensi itu otomatis mereka juga menamakan diri mereka UNHCR karena mereka untuk menanggulangi pengungsi. Nah tiba-tiba UNHCR mana yang menempatkan orang pengungsi etnis Rohingya ini di Aceh sana ataupun di Deli Serdang sana? Berarti kan bukan UNHCR Indonesia lagi. Jadi wajib pemerintah ini mengusir, mengembalikan etnis Rohingya ke negaranya semena-mena memasuki wilayah Indonesia. Nah, kalau ada UNHCR Indonesia, saya berpikir ya netizen ya, seluruh netizen dibilangin Indonesia ini karena menolak etnis Rohingya tidak punya
pri kemanusiaan. Lebih nggak punya pri kemanusiaan itu UNHCR. Membiarkan etnis Rohingya yang ada di Aceh sana, bahkan di Deli Serdang sana, seperti ikan pindang, seperti ikan robus, kata orang Deli Serdang sana. Tahu nggak ikan robus? Tumpuk ditumpuk, tumpuk ditumpuk, ikan pindang ditumpuk-tumpuk. Begitulah mereka itu. Jadi kalau dibilangin kemanusiaan, warga Aceh sana lebih berperi kemanusiaan daripada UNHCR ya. Nah, lihat dengan keadaan mereka, satu tenda, satu gedung bertumpuk ratusan orang, makan di situ, buang air besar di situ, ngebala di situ, semuanya di situ. Seperti ya udah apa yang udah makan ya mereka ini. Kalau hanya dikasih makan, tidur, terus apa yang keperluannya dikasih, sakit diobatin, nggak lebih daripada hewan peliharaan. Nah, itulah mereka. Jadi menurut saya UNHCR itu lebih tega ngelihat mereka, ya kan? Jadi sudah jelas menurut Bapak Hikmahanto ya. Tapi dari dia juga saya kurang setuju, dia bilang diberikan pulau kecil. Dari mana asalnya itu diberikan pulau kecil? Atau diberikan rumah susun, UNHCR membangun rumah susun agar mereka ditempatkan tempat yang layak. Loh, apa urusannya UNHCR membangun rumah susun di Indonesia ini untuk etnis Rohingya? Apakah UNHCR ini yang mengatur dinas perumahan di Indonesia ini? Udah terlalu jauh mereka itu dalam untuk mengurusi pemerintahan Indonesia. Makanya pemerintahan Indonesia ini kalau nggak cepat-cepat ambil solusi, melihat mereka itu kayak ikan pindang, melihat mereka itu seperti hewan ternak, pemerintah juga jadi tega melihat mereka kan. Jangan bilang pri kemanusiaan. Ini sudah tidak berperi kemanusiaan. Kembalikan mereka ke sana. Mereka lebih aman. Mereka punya rumah ya. Dan tinggal donasi dari Indonesia kirim ke sana. Jadi jelas ya netizen ya. UNHCR itu tidak ada. Dan kalau ditutup ya mereka yang ikut konvensi kita nggak berhak menutup. Tapi untuk Indonesia tidak ada UNHCR untuk Indonesia. Ya kira-kira begitu ya netizen ya. Nah bagaimana komen daripada netizen ini? Ini menurut saya ya. Oke netizen. Saya melihat permasalahan orang Rohingya ini bukanlah permasalahan simpel, permasalahan yang sangat kompleks. Bahkan penyelesaian permasalahan mereka bukan 1 atau 2 tahun. Mereka kemungkinan akan selesai permasalahannya lebih dari 10 tahun, bisa puluhan tahun atau lebih dari 100 tahun. Saya memprediksi permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi orang Rohingya ini menjadi tantangan terbesar di negara-negara ASEAN dalam upaya menyelesaikan masalah kemanusiaan. Saya juga mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya menolak atau mengembalikan orang-orang yang tadinya mereka mengungsi di Bangladesh, mereka dikembalikan di Bangladesh, mereka mengungsi di Malaysia, mereka dikembalikan di tempat pengungsian mereka sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah bagian dari upaya pencegahan agar tidak membludak. Karena kalau ini dibiarkan, misalnya pemerintah membiarkan adanya orang-orang dari luar, misalnya orang Rohingya masuk dengan bebas di Indonesia dengan berbagai macam alasan, kemudian masyarakatnya juga apatis dengan hal ini, maka ini akan semakin banyak dan akan lebih merepotkan dan membuat banyak masalah. Oleh karena itu titik tekannya di sini adalah gerakan-gerakan itu untuk menciptakan namanya shock terapi agar mereka tidak dengan bebas datang di Indonesia, agar membatasi jumlah orang-orang Rohingya yang datang di Indonesia. Maka yang baru-baru datang ini kan masih ada upaya untuk dikembalikan di Bangladesh. Tetapi kembali lagi pada upaya pemerintah, bagaimana permasalahan mereka ini harus diselesaikan. Ya, kembali ke negara Myanmar itu adalah kemungkinan terkecil karena pemerintah Myanmar, masyarakat Myanmar memang sudah membuat stigma yang sangat negatif terhadap orang Rohingya. Karena dalam segi historis, mereka ini dikenal sebagai etnis pembangkang, etnis pengkhianat terhadap negara. Ya, maka ini bukan menjadi sesuatu yang mudah, akan sangat sulit
kalaupun mereka diterima, tetap mereka akan didiskriminasi dalam jangka waktu yang lama. Maka solusi yang terbaik adalah mereka harus bisa beradaptasi di negara-negara transit itu sendiri. Jangan membuat ulah, jangan membuat masalah yang pada akhirnya akan berakibat pada mereka sendiri. Satu orang yang berbuat atau dua orang yang berbuat itu akan terbawa-bawa pada etnis. Lucu juga ya, mereka ini sepertinya lagi berkabar dengan keluarganya di sana ya. Kalau di sini enak ya, gimana nggak enak, makan tidur dikasih makanan, dikasih uang, pakai tempat yang nyaman, warga-warganya ramah pula. Jelas saja mereka makan hari makin banyak yang datang ke sini. Orang mereka nyaman hidup di sini kan, ibarat gitu, nggak perlu capek-capek kerja dan bahkan bisa menikah juga kan di sini buat meluruskan status kewarganegaraannya ya. Lawak juga emang ini kalau nggak segera diusir sih. Masa begini coba kelakuannya. Ntar kalau nggak puas bisa jadi pelarian lari ke Malaysia dan negara-negara sebelah gitu ya. Seperti dulu waktu kita tampung di 2015-an atau di awal 2016-an dulu itu di Aceh. Banyak yang melarikan diri ke Malaysia. Emang lama-lama kasus pengungsi Rohingya ini benar-benar jadi lawakan yang nggak selesai-selesai dari tahun kemarin ini. Karena pemerintah nggak segera mengambil keputusan dan kebijakan yang tegas dan lugas.